wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat berkumpul untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dipimpin doa. Doa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran. Hanina Rapatika, Hadiroh. Indriani Setiawati, Hadiroh. Nabila Nur Anissa, Hadiroh. Salwalia Sanati. Hadiroh. Hari ini berarti masuk semua ya? Ya, Bu. Ya. Minggu lalu kita materi apa ya? Hari ini masih ingat nggak? Masih. Coba materi apa? Azan dan iqamah. Ada yang bisa jelasin pengertian azan itu apa? Saya, Bu. Ya. Azan adalah panggilan atau seruan yang menandakan waktu tiba sholat fardu. Coba kalau iqamah ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba jelasin. Iqamah adalah pertanda masuknya salat berjamaah. Ya. Ya, jadi azan adalah panggilan atau seruan untuk pertanda masuknya waktu sholat fardu. Kemudian iqamah adalah pertanda masuknya salat berjamaah. Ya. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan dari pembelajaran ketika kita setelah kita mempelajari konsep fikih dan ibadah dalam Islam, diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan tentang fikih dan ibadah dalam Islam. Kemudian, peserta didik dapat mengaplikasikan ibadah-ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum kita masuk mengenai tentang ibadah dalam Islam, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak fikih itu apa? Ada. Ya, coba jelasin siapa? Salwa? Ya, Salwa? Nggak tahu? Coba Iin, Indriani tahu? Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara. Ya. Jadi lebih lengkapnya, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis. Nah, kemudian menurut fuqaha mengatakan bahwa fikih adalah sekumpulan hukum-hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Dijelaskan juga bahwa fikih mengatur mengenai hukum-hukum dalam kehidupan kita sehari-hari seperti hukum perdata, hukum kekeluargaan, hukum muamalah dan yang lain-lainnya. Dijelaskan dalam fikih. Mengerti? Mengerti. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup fikih. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ruang lingkup fikih itu semua tentang hukum-hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan kita sehari-hari. Seperti telah Ibu jelasin tadi, ada hukum perdata, hukum kekeluargaan, hukum muamalah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ibadah. Ada yang tahu ibadah itu apa? Ada. Apa? Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua. Satu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Yang pertama ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah perbuatan praktis yang dimana yang berkaitan tentang manusia dan hambanya dengan Tuhannya untuk mendapatkan
untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Contohnya seperti kita sholat, zakat, puasa, yang dimana ibadah ini telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Siap, paham. Ya. Selanjutnya yang kedua, ibadah khairul mahdah. Ibadah khairul mahdah ini ibadah umum yang berbentuk perbuatan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dengan alam dan yang lain-lainnya. Jadi ibadah khairul mahdah ini seperti misalnya kita sama manusia nih, kita nolong sesama manusia, kemudian kalau ada pohon di jalan kita angkatin, nah itu termasuk buat ibadah khairul mahdah. Sampai di sini paham? Selanjutnya materi. Selanjutnya tujuan ibadah. Jadi ibadah itu bertujuan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Siapa Sang Maha Pencipta kita? Allah. Oke. Sampai di sini Ibu rasa cukup ya? Nah, karena materi telah Ibu sampaikan, Ibu ada kuis nih. Ada untuk mengetes kemampuan kalian, seberapa kalian paham mengenai materi ibadah, konsep fikih dan ibadah ini. Jadi Ibu minta untuk satu persatu maju ya. Dimulai dari Hanina, maju. Pilih nomor berapa Hanina? Empat. Ya, bisa. Apa pertanyaannya? Ibadah mahdah adalah ibadah yang khusus yang berbentuk perbuatan yang menggunakan antara hamba dan Allah dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya salat, zakat, puasa. Ya, kita beri aplaus untuk saudari Nina. Ya, kepada Nina kembali ke tempat. Nina maju, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Satu. Ya, bacakan. Sebutkan tujuan syariah secara khusus atau maqasidul al-syariah. Jadi, sebutkan tujuan syariah secara khusus atau maqasidul syariah. Coba kamu jelasin tujuan secara khususnya. Satu, untuk memelihara agama. Dua, untuk memelihara jiwa. Tiga, untuk memelihara harta. Empat, untuk memelihara keturunan. Lima, untuk memelihara harta. Kita beri aplaus untuk saudari Nabila. Ya, kembali duduk ke tempatnya. Dan ini pilih nomor berapa? Nomor 2. Apa? Sebutkan ruang lingkup fikih. Ya, ruang lingkup fikih, coba sebutin. Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah, seperti hukum yang berhubungan dengan manusia dan khalifahnya. Dua, hukum yang berhubungan dengan muamalat, seperti keluarga hukum perdata. Kita beri aplaus untuk Indriani. Ya, Indriani silakan duduk. Nah, yang terakhir Salwa maju. Salwa pilih nomor berapa? Nomor yang terakhir ya. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah khairul mahdah dan sebutkan contohnya. Ibadah khairul mahdah adalah ibadah umum berbentuk hubungan bersama manusia dengan manusia, manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contohnya menolong sesama manusia dan berkurban. Ya, beri aplaus untuk Salwa. Silakan duduk. Kita kan sudah belajar tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Jadi, ada yang bisa nyimpulin nggak pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam? Ada yang bisa jelasin? Tidak. Tidak. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa fikih adalah semua ilmu yang membahas tentang hukum syara yang telah ada dari yang terperinci
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa minggu depan dikumpul ya. Ya, Bu.